negara kita itu negara yang hebat, sudah melaut sampai dari ujung barat sampai ujung timur. Karena negara kita ini adalah negara pelaut. Nenek moyang kita itu berjualan memakai perahu. Bahkan dalam sejarah-sejarah mengatakan bahwa kita itu sudah pandai membuat meriam di zaman Mataram kuno. Kita bisa membantu di dalam buku sejarah dan juga dalam sejarah-sejarah. Kalian bisa lihat di YouTube bahwa kita itu lebih dulu sebenarnya daripada mereka. Karena kita dijajah, diadu domba, maka kita habis-habisan tidak bisa berkembang di efek negatif. Banyak kita sudah bisa bikin meriam, peninggalan yang ada di Belanda sana ada, dan zaman dahulu masih di museum sana. Oleh karena itu, kita sebagai generasi ke depan, sejarah itu dijadikan sebagai tolak ukur untuk agar lebih baik. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang muda harus juga menggunakan apa yang sudah dikatakan dalam teori arus balik. Kita harus mau ke Korea, silakan kalian mau ke Korea, ke Jepang, ambil ilmunya, kembalikan ke Indonesia untuk membangun Indonesia. Karena zaman dulu kan teori arus balik, para pejuang kita dari zaman pendiri Nahdlatul Ulama, pendiri Muhammadiyah dan lain-lain, seperti zaman Tibet pada sekolah di Tibet, dari zamannya Buddha, Hindu belajar ke India, itu mereka belajar. Makanya kenapa orang India banyak di Indonesia? Karena zaman dahulu orang India juga banyak ke sini mencari nafkah di negeri ini. Karena negara kita negara kaya. Maka alhamdulillah di pemerintahan sekarang kita menjadikan negara yang berdedikasi tinggi, kita menjadi negara yang mahal, negara yang dicari oleh negara-negara lain. Karena semua ada di kita, nikel dan lain-lain. Bahkan tambang-tambang yang besar itu ada di kita. Baik, anak-anakku sekalian, bahwa semoga pembelajaran hari ini memberikan tambahan wawasan. Bapak pengen nanya bagaimana hari ini pembelajaran Bapak? Sudah. Waduh, jangan begitu. Pokoknya jadi gak enak. Jadi pembelajaran kembali lagi ya. Jadi kita merefleksi hari ini bahwa kita hari ini itu harus merefleksikan bahwa apa yang kita pelajari hari ini semoga bisa bermanfaat bagi saya pribadi, khusus buat kalian, semoga bisa menambah wawasan agar pada podcast sejarah ini agar lebih baik, jangan seperti terpaku pada buku teks atau pada HP. Jangan ke HP, jadi pelatihan menjadi seorang podcaster yang keren lah. Jangan terpaku pada buku ini. Jadi kita tambah literasi. Harus ada buku, jangan baca WhatsApp sama Instagram sama orang. Jangan dengerin lagu-lagu yang galau. Jadi ganti lagu yang lebih semangat, kayak lagu perjuangan yang berdahulu. Baik, sudah berapa menit kali ini kita belajar? Jam 20. Sampai jam 20. Jadi nanti untuk tugas kalian yaitu nanti membuat ini anak-anak sudah buat laporan tentang podcast bahwa ini sudah
pemimpin dari ada kelompok sekalian, yaitu nanti yang belum berarti masih ada baru 2, berarti masih ada 4 kelompok lagi, yaitu karena terbagi dari 6 kelompok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi baru 2, berarti masih ada 3 lagi. Nanti mudah-mudahan besok sudah bisa ditemukan ya. Iya Pak. Ya, karena apa namanya? Ini juga buat kalian semua. Iya Pak. Bapak pengen nanya deh. Apa itu Pak? Bapak mau nanya deh boleh ya? Kita simpulkan coba kesimpulan dari Masisa, kesimpulan dampak positif dan negatif bidang hukum dan budaya. Coba disimpulkan, siapa yang ditulis? Coba simpulkan. Kesimpulannya itu Pak, banyak sekali perubahan-perubahan dari penjajahan dari bangsa Belanda itu, dan tetapi dampak negatifnya itu lebih banyak daripada dampak positif. Baik, bahwa dari sekian banyak dampak positif jauh lebih banyak dampak negatif. Cuman karena dampak negatif tidak terlihat, sudah berlalu di zaman dahulu, yang terlihat hanya dampak-dampak yang wujud, seperti zaman sosial budaya, seperti bangunan-bangunan tua yang tersisa ya. Kalau kalian jalan-jalan Semarang, ada kota tua di Semarang. Jalan-jalan Jakarta, ada kota tua Jakarta. Di Malang, sampai di Wijen, sampai di mana-mana itu adalah peninggalan-peninggalan penjajahan. Nah, di bidang politik, jelaslah kita masih banyak memakai walaupun dengan bias politika dan lain-lain. Di bidang sosial, masyarakat dan lain-lain. Di bidang budaya, kita juga masih banyak bahwa kehidupan budaya luar tidak lebih baik dari budaya kita dengan adat istiadat dan tata krama dan kesopanan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, semoga perjalanan hari ini, pembelajaran hari ini menjadi kalian lebih baik. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Nah, menambah wawasan, jangan lupa menambah literatur. Literasinya ditambah, Bapak juga jauh harus banyak baca karena dalam kesibukan dan lain-lain. Jadi kalian jangan banyak main SMS saja. Jadi harus banyak main, jangan banyak main WhatsApp. Tambah literasi untuk pembelajaran dan lain-lain. Iya Pak. Ya. Iya Pak. Oleh karena itu kalian baca buku sejarah baik perpustakaan yang rajin untuk menambah wawasan dan gagasan kalian. Cukup sini, mungkin waktunya sudah habis ya Pak. Ya 1 jam 30 menit. Jadi begitu saja kita refleksi hari ini, semoga kalian baik dan mendapatkan manfaat dari yang dari amin ya rabbal alamin. Pembelajaran ini merefleksikan kita menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang berbakti sebagai kita bakti kepada orang tua dan bakti kita kepada guru. Sekian saja dari Bapak, kurang maafnya Bapak minta maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak pada siang ini
kita ketemu lagi dalam pembelajaran sejarah kelas 11, yaitu tentang dampak politik, yaitu dan tentang dampak daripada penjajahan Belanda di Indonesia. Sebelumnya kita sama-sama berdoa baca Fatihah untuk guru-guru kita, orang tua kita, semoga mereka mendapatkan pahala yang kita bacakan. Amin ya rabbal alamin. Dan orang-orang tua kita sehat, rezekinya jembar. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik. Yang tidak berangkat berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 2 anak ya yang tidak berangkat. Jangan situasinya lagi tidak kondusif karena memang lagi porak dan lain-lain. Baik, Bapak akan memberikan penjelasan pertama bahwa penjajahan Belanda itu memang berdampak banyak di Indonesia. Tidak hanya dampak positif, juga negatifnya banyak. Apalagi penjajahan Belanda selama 350 tahun. 3,5 abad. 1 abad itu 100. Jadi 3 abad setengah. Kita dijajah Belanda, dihabisi segala apa yang kita miliki, diambil, dibawa ke sana sebagai bentuk penjajahan Belanda terhadap Indonesia. Anak-anakku, kalian telah dikasih proyek oleh Bapak, yaitu tentang pembikinan podcast berkelompok. Nah, bahwa Belanda itu menyisakan banyak peninggalan, juga menyisakan duka buat Indonesia. Oleh karena itu, ini dijadikan sebagai pelajaran untuk kita dan regenerasi ke depan, agar kita itu bisa mencermati, mengambil hikmah yang terbaik dan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena negara yang merdeka, satu-satunya di dunia yang merdeka adalah Indonesia. Tanpa ada dapat hadiah, tanpa ada dapat pemberian, tetapi merdeka sendiri atas perjuangan sendiri yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Pak Karno dan Bung. Tetapi segitu juga banyak menyisakan hal-hal yang masih sampai saat ini pemerintah kita masih mengakui bahwa Indonesia itu merdeka, yaitu Raja Belanda siapa namanya? Ayo, Ratu Wilhelmina sampai saat ini tidak mengakui bahwa Indonesia merdeka. Dikarenakan sakit hati karena Indonesia merdeka melawan perjuangan mereka habis-habisan, dan Indonesia merdeka di 17 Agustus 1945. Walaupun masih dengan banyak perjuangan mereka datang menggempur lagi, tapi alhamdulillah dengan kekuatan bersatu dan bergotong royong, kekuatan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kita menjadi negara yang berdaulat, adil dan makmur. Baik, Bapak akan menayangkan video pertama, yaitu saudara Islamuddin, yaitu podcast tentang dampak positif dan negatif dari segi budaya dan hukum. Baik, kita lihat pertama hasil podcast daripada Mas Islah. Coba perhatikan semuanya, nanti kita diskusikan bareng-bareng. Akan melakukan podcast tentang sejarah Indonesia pada bagian dampak positif dan negatif dari segi budaya dan hukum. Ya, bersama saya Muhammad Islamuddin, dan yang akan menjawab pertanyaannya yaitu
Bismillah. Ya, untuk kalau siapa yang bisa, langsung saja kita akan mulai sesi pertama. Kita kalau berkata aja, kita akan dicoba. Coba diperhatikan. Yang sudah tidak terkenal ya, sudah lagi. Itu pasti dampak positif dari segi budaya di era kolonial itu. Maka yang bisa juga adanya kebudayaan dalam bidang budaya itu adanya perubahan cara pengenalan budaya itu bahasa yang mereka pakaian selain itu Mau anak begitu ya, jadi pada orang yang itu juga memang pakaian ya, begitu ya. Baik, untuk itu kita bisa dampak negatif ya. Kira-kira siapa apa sih dampak negatif dari segi budaya dari rakyat itu? Adalah munculnya praktik nasionalisme oleh bangsa Barat, diskriminasi terhadap kaum bumi dan rusaknya nilai-nilai budaya Nusantara. Perkembangan tradisi lokal berpengaruh rekam dan diganti dengan tradisi pemerintahan dan karena tentu saja menjadi pegawai pemerintah penyebaran Kristen Protestan semakin negatif. Ini itu ini banyak ya kayak oke, sekarang kita beralih ke segi hukum Pak. Langsung saja ke segi hukum Pak. Kira-kira siapa ya? Apa sih dampak dari segi hukum di era kolonial itu? Ya, dampak kejadian terjadi di waktu masuknya pelaku kolonial dari sebelum itu mulai dari diterapkannya kolonial yang menggantikan ada dibentuk peradilan Islam untuk yang berbeda. Islam yang ada mulai terusuk dan digantikan oleh sistem hukum Belanda yang lebih dominan. Ya. Nah, untuk itu udah kita akan melakukan kesimpulan dari semua ini ya. Langsung saja kita tanya kepada saudara apa sih kesimpulan dari dua poin tersebut dari segi budaya dan hukum? Apa sih kesimpulannya? Lainnya. dan menjadikan mereka pegawai pemerintah sehingga menentukan kewibawaan tradisional masa dulu. Sedangkan untuk di bidang hukumnya menentukan perubahan antaranya itu hukumnya menggunakan hikmah dan diubah menggunakan hukum secara modern. Oh, jadi di situ rata-ratanya itu kesimpulannya itu banyak. Baik, nah itu tadi dari Mas Islah and the game.
and the group bahwa sudah menayangkan hasil podcastnya, projectnya. Sekarang dari kelompok sini apakah mau menanyakan ke Mas Islah, silahkan. Mbak Najwa, Anin, ya silakan Mas Anin. Mbak Hari, mau nanya Pak Islah? Apa dampak positif dan negatif dari selain yang disebutkan di podcast ini? Silakan, Mas Islah begini. Dampak positif dan negatif selain yang ada di podcast tersebut, yaitu terdapat banyak sekali bahasa serapan dari bangsa kolonial yang masih digunakan oleh masyarakat Indonesia sekarang ini. Contohnya seperti handuk yang berasal dari kata han dan doek, kemudian sepatu yang berasal dari kata sepatu, dan juga buku yang berasal dari kata buku. Coba dari kelompok sini mau menanyakan, silakan. Silakan, siapa yang contoh hasil peninggalan bangunan di Indonesia. Contoh hasil peninggalan bangsa kolonial yang ada di Indonesia yaitu contohnya Lawang Sewu dan bangunan lainnya yang ada di Kota Tua Semarang. itu yang di daerah Jawa Tengah ya? Iya. Jawa Barat juga banyak. Iya, banyak banget. Ya. Baik, ada yang masih tanyakan? Ya, ya silakan. Apa dari istiadat atau budaya yang tergerus oleh kolonial Belanda? Contohkan. Ya, silakan. Islah. Ada istiadat yang tergerus oleh bangsa kolonial, contohnya yaitu perubahan bahasa yang dulunya bahasa Jawa diubah menjadi bahasa kolonial. Baik, anak-anak, itu tadi podcast pertama tentang dampak positif dan negatif dari seni budaya. Sebenarnya banyak sekali budaya yang telah tergerus di Indonesia. Sampai saat ini, kalian itu masih saja memakai budaya dan daster. Itu dari tongkat ya. Itu zaman dulu, none-none Belanda itu kalau memakai baju kita itu jangan lihat zaman sekarang. Zaman sekarang kan sudah modis banget, sudah mirip-mirip Paris. Tapi zaman dahulu kita itu memakai kebaya. None-none Belanda itu zaman dulu kalau pakai kebaya lucu ya. Jadi akhirnya menjadi tradisi mereka juga senang dengan pakaian adat kita. Tetapi yang paling dominan yaitu saat itu adalah bahasa yang digunakan di pemerintahan, yaitu memakai bahasa London, pakai bahasa penjajah. Bahasa kita sudah terputus. Memang banyak, seperti sepatu dan sepatu, buku dari buku dan lain-lain sebagainya. Handuk dari hand itu tangan, tahu? Handuk itu bagi sepatu bersih, jadi yang dipakai untuk membersih dengan memakai tangan itu handuk. Nah itu sampai saat ini dipakai oleh kita. Bahkan jarum Jawa tetap bahasa spread, ya. Tidak akan hilang di spread. Betul ya, Bin? Nah, spread, lap, itu masih. Nah, yang kedua, bangunan-bangunan di Indonesia itu masih banyak sekali peninggalan. Seperti lengkungan-lengkungan bangunan di Kota Tua Semarang. Kalau kalian jalan-jalan di Semarang, di sana akan ada bangunan tua, gereja, Lawang Sewu. Semua ornamennya itu masih ornamen zaman dahulu, peninggalan. Kota Tua Jakarta, kalau di Bandung kamu di Rindam atau di Pangdam Siliwangi, sana bangunannya masih bangunan
zaman dulu. Banyak Pak, masih banyak. Itu di zaman sekarang kan sudah berubah menjadi minimalis. Semuanya pakai minimalis, bahkan baju pun jadi minimalis. Iya, itulah makanya tradisi kita itu sudah betul-betul tergerus saat itu. Saat ini kita ini harus jangan asal comot, lagi K-pop, ikuti K-pop. Jadi kita harus punya kemandirian di dalam berbudaya dan menjadikan tetap kita berpegang pada Pancasila, tetap menjaga kesopan santun, tetap menjaga akhlakul karimah, tata krama yang baik, itu harus tetap dijaga. Nah, sekarang Bapak akan menayangkan yang punya kelompoknya siapa ya, kelompoknya siapa dulu nih, coba siapa ini, kita buka. Nah, ini cantik kelompok Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya kalian di podcast sejarah. Di sini saya sudah bersama anak-anak dari kelas 11 TK 1. Di sini ada nama permainan, ada Mbak Desi dan juga Bapak Nasi. Di sini kita akan membahas tentang dampak kolonialisme di bidang ekonomi. Langsung saja kita mulai podcast. Oke, langsung aja kita tanya kepada siswa-siswi ya, kelas 11 TK 1. Gimana sih, apa sih dampak kolonialisme di bidang ekonomi itu? Pertanyaan kita dari Desi ya. Dari sih, mana jelas yang ada gimana membaca alhamdulillah dari sih. Saya mau nanya dari sih, apa sih dampak kolonialisme di bidang ekonomi? Yang menurut yang saya ketahui dampak kolonialisme di bidang ekonomi ada 3 macam. Yaitu yang pertama, munculnya pos dagang yang memonopoli perdagangan, dan yang kedua yaitu mendorong munculnya perbankan modern di Hindia Belanda, dan yang terakhir yaitu dilakukan pembangunan infrastruktur. Ada sih belum ya? Ada sih belum ya? Ya. Oke, ini yang ketiga dari saya. Langsung aja pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya kita akan jawabkan ya. Bagaimana? Mengapa sih VOC mendapatkan uang tinggi? Menurut sebuah yang saya baca, VOC mendapatkan hak istimewa karena menurutnya polisi perdagangan yang merupakan pendanaan yang lebih. Salah satu dampak kolonialisme di bidang ekonomi adalah maksudnya polisi dagang yang memonopoli perdagangan. Oh, jadi itu gimana gitu dia untuk apa yang terbesar. Jadi itu karena sisi yang kompor kita itu pada lucu-lucu pada
Itu tadi dari kelompoknya Mbak Vika. Dari kelompok Mbak Vika, Mbak Upung, Mbak Kamina, dan Mbak Desi. Itu sangat bagus sekali, sangat ceria dan sangat aktif. Seperti orangnya Mbak Vika. Jadi tadi yang dikatakan mereka itu tentang ekonomi. Ada yang mau ditanyakan kepada mereka, silahkan. Ya, silahkan. Apa nama bank modern Hindia Belanda pada saat itu? Apa nama bank modern Hindia Belanda pada saat itu? Coba. Dulu Javers Bank. The Javers Bank. Benar? Ya. Silahkan. Pada tahun berapa berdirinya bank modern Hindia Belanda? BJB berdiri pada tanggal 24 Januari 1828. 24 Januari 1828. Itu 1828 lahir belum kalian? Bapak aja belum ada. Mungkin tanah kita ini masih, yang kita duduk ini masih menjadi air laut, belum diuruk. Baik, ada lagi? Jadi segi ekonomi bagi bangsa Indonesia ini sangat banyak negatifnya. Karena apa? Di zaman penjajahan Belanda, kongsi dagang direbut habis oleh penjajahan. Negara kita itu negara yang sebelumnya dijajah oleh mereka sebelum datangnya Portugis dan Inggris, yang kemudian ada perjanjian Tordesillas dan lain-lain. Itu negara kita itu sudah jauh melancong menjadi menjadi negeri pelaut yang berjualan rempah-rempah. Rempah-rempah kita itu dari hal yang terkecil sampai yang paling mahal ada di sini. Kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena negara kita ini dikasih kekayaan yang sangat mahal. Zaman sekarang mungkin tidak begitu seperti zaman dahulu kebutuhan rempah-rempah. Zaman sekarang karena sudah banyak instan, Indomie dengan bubuk instan, minyak bubuk instan. Di warung sudah ada bubuk pala, bubuk ketumbar, apalagi bubuk cabai, bubuk santan. Kita nggak usah harus lepas kelapa. Itulah semakin modern. Zaman dahulu negara-negara mereka datang ini mencari negara India. Zaman dulu kita namanya India, bukan Indonesia. Ini dari mana? Rempah-rempah yang sangat indah. Mereka datang ke sini, kemudian Belanda masuk, kita sudah sangat rugi sekali. Adanya tanam paksa di sini. Ini segi kerugian kita. Rugi banget petani kita. Kita disuruh tanam paksa, hasilnya diambil oleh penjajah. Yang kedua, ada pajak bumi dan bangunan. Sampai saat ini pajak bumi dan bangunan itu sisa Belanda. Jadi ada pajak bumi, ada pajak bangunan, itu zaman Belanda. Ada pajak penghasilan, itu dari zaman Belanda. Yang kedua, yang ketiga, juga pengaruh negara kita di kancah luar negeri sudah dihabisi oleh perdagangan mereka, karena mereka sudah memiliki fungsi dagang yang kuat, bersatu. Itulah salah satu kekurangan dampak negatif hasil daripada penjajahan. Yang dulunya kita pakai barter, contoh kelapa ditukar alpukat, sabrang, cabai ditukar dengan pisang, atau kelapa ditukar dengan ayam. Sekarang datang Belanda memakai diganti dengan yang tadi ada bank namanya apa? The Javers Bank yang berdiri tanggal 24 Januari 1828 di Hindia Belanda sampai masuk di Indonesia. Sekarang
sampai hari ini kita memakai mata uang rupiah. Sekarang Bapak akan merayakan kembali dari kelompoknya siapa lagi ini? Ini ya, ini belum punya dulu ya? Ini siapa ya yang keluar? Wow, pemerintahan, yaitu zaman pemerintahan Batak. Pemerintahan Batak itu di mana pemerintahan masa transisi. Karena apa? Karena pemerintahan Batak itu di mana ketika Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani, maka revolusi Prancis ya, Prancis Napoleon Bonaparte itu mempengaruhi karena Belanda di bawah
Prancis, maka Belanda segala sesuatunya takut dan patuh terhadap Prancis. Maka ketika Belanda sudah di Indonesia, maka Prancis mengambil alih Indonesia dengan masa pemerintahan Batak, yaitu masa pemerintahan di mana bukan Hindia atau Raja Ratu Belanda lagi, tetapi di bawah pemerintahan Prancis. Yang ditaruh di sini adiknya Napoleon Bonaparte. Kemudian yang ditaruh yaitu Jenderal Dendels. Dendels itu banyak hal-hal perubahan di Indonesia, terutama pembangunan jalur pos. Karena zaman dulu tidak seperti ada WA, tidak ada Instagram, tidak ada lagi Telegram, betul ya. Zaman dulu masih memakai pos, maka surat harus disampaikan melalui jalur laut dan darat. Saat itu tidak ada, belum ada namanya Lion Air, Garuda, Saudi Airlines dan lain-lain, masih memakai darat dan laut. Maka dibikinlah jalur darat dari Anyer dan Panakukang. Kenapa Pak Anyer? Karena zaman dulu orang datang itu ke Banten dulu, berlabuh dari Banten baru ke Jawa. Makanya jalannya dibikin dari mulai Anyer sampai Panakukang, Banyuwangi. Itu namanya jalur pos untuk perubahan ekonomi dan perubahan lainnya. Karena jalur itu paling penting. Yang kedua, Dendels juga termasuk berhasil dalam pemerintahan Belanda, terutama dalam memerintah di Indonesia. Tetapi kenapa? Tetapi yang tidak baik itu pembantunya Dendels yang banyak koruptornya, sehingga penghasilan dari Indonesia banyak dikorup oleh teman-teman sejawat daripada Dendels, yang kemudian Dendels ditarik kembali karena gagal memimpin Indonesia. Padahal Dendels sudah terlalu bagus, cuman karena kroni-kroninya yang tidak bagus. Makanya dalam memilih pemimpin pun harus berhati-hati di dalam sekitar dan lain-lainnya. Ini adalah pembelajaran politik buat kita semua. Baik, tadi pertanyaan dari Mbak Tiara, apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Apa sih prefektur? Digunakan untuk menyatakan suatu wilayah yang memiliki kekuasaan yang mandiri. Jadi prefektur itu adalah yaitu istilah untuk sebuah kekuasaan yang dikelola mandiri. Ada lagi? Ya, silakan. Sebutkan beberapa presidenan di Pulau Jawa. Coba sebutkan presidenan di Pulau Jawa. Aplikasi yang digunakan dari zaman penjajahan Belanda sampai saat ini adalah plat nomor. Kita akan berikan beberapa contoh plat nomor mobil ataupun motor. Itu disebut plat E dan digunakan untuk wilayah tertentu, mereka dengan Tegal, plat G berada di wilayah Kalimantan, dan lain-lain. Baik, jadi zaman dulu itu wilayah Jawa itu dibagi menjadi 13 presidenan: Cirebon,
Tegal, terus Semarang, terus Kudus, Kediri, Banten, lagi Madura, Kedung. Nah, kenapa Pak? Karena untuk memudahkan sistem. Sampai saat ini yang dipakai, sampai saat ini yang masih terpakai, Karsidenan itu masih terus dipakai. Jadi zaman dahulu, Cirebon ini mempunyai beberapa relasi kabupaten, yaitu Indramayu dan Majalengka, Kuningan. Ini wilayah 3, zaman sekarang masih disebut wilayah 3. Makanya ada Bakorwil, Badan Koordinasi Balai atau Badan Koordinasi Wilayah Jawa Barat. Yang kantornya di Kucuku. Nah itu kantor provinsi, itu putusan dari provinsi. Jadi untuk memudahkan komunikasi dari Indramayu ke situ, Kuningan ke situ, Majalengka ke situ. Jadi itu adalah sampai sekarang pun masih dipakai. Kalau Karsidenan Cirebon, yang satu Karsidenan Cirebon mesti plat nomornya depannya E. Contoh, Kuningan memakai tetap depannya E, belakangnya Y. Kalau Majalengka belakangnya apa? Majalengka itu U. Kalau zaman sekarangnya W, ada W double ya. MW kalau GMT ya. Nah, ada lagi apa? Cirebon. Kalau Cirebon, kalau Kota Madia pakai A, pakai C. Kalau di kabupaten pakai J. Kalau pakai N, kayak mobilnya Bapak itu berarti wilayahnya itu Gedung, terus Subang, Sedang Laut itu pakai N. Sama Indramayu. Indramayu juga ada 2 wilayah timur dan barat. Itu walaupun depannya E, ada yang P, ada yang Q ya. Nah, itu sisa-sisa zaman Belanda. Yang kedua, ada lagi, yaitu daerah Tegal. Tegal itu letternya G. Ada Pekalongan, ada Batang, ada Banyumas. Itu semua pakai nomornya masih G. Itu barisan Karsidenan. Begitu juga Kediri. Kediri itu nanti Blitar, Tulungagung, itu masih plat nomornya AG. Kalau Pati, K, Kudus, Pati, daerah-daerah sekitar situ lah. Terus Kedung, AA, AB, Yogyakarta itu AB, Kedung, AA. Nah itu sisa-sisa plat nomor itu sisa-sisa zaman pembagian Karsidenan. Jeleknya di masa pemerintahan di dalam bidang politik itu adalah bahwa adanya penerapan pemerintah yang tidak langsung, jadi mereka itu hanya bolehkan semua sentralnya adalah ke pemerintahan seperti kerajaan-kerajaan itu semuanya diadu domba, semuanya dicari kelemahan-kelemahannya kemudian diperintah kembali oleh Belanda. Pokoknya Belanda sekarang untung. Makanya pelajaran bagi kita adalah tetap menjaga gotong royong, persatuan dan kesatuan agar tidak mudah terpecah belah. Sekarang di bidang budaya juga kita pakaian itu banyak sekali, jas-jas zaman dulu. Kalau kita lihat film zaman dulu, ada film bagus yang dibidangi siapa tuh yang cantik tuh yang sama Dilan yang main Dilan. Bukan, yang perempuannya yang Jom itu apa? Iya, itu sama Dilan. Itu main film bagus tentang saat pemerintahan itu penerapan hukum Belanda. Itu jam filmnya ada ya. Bapak pernah nonton? Itu tentang rasisme. Jadi orang Jawa itu kalau nikah sama orang Belanda itu tidak diakui.
ketika pengadilan pun dibedakan antara pengadilan Belanda, orang-orang Belanda dengan pengadilan orang-orang Jawa. Itu rasisme. Dan terjadi banyak transmigrasi efek negatifnya. Jadi mereka itu disuruh Belanda transmigrasi ke daerah kosong untuk membuka lahan baru, kemudian lahannya jadi diambil hasilnya oleh itu sejarah dampak positif dan negatif dari banyak hal. Dari segi pendidikan, ini ada, kalian masih ingat gak? Bapak dulu pernah di awal waktu kalian dulu tentang teori arus balik. Ingat kan? Teori arus balik itu orang kita belajar ke Tibet, orang kita belajar ke Arab, orang kita belajar ke Cina, orang kita belajar ke Thailand, ke India, mempelajari agama-agama yang dibawa oleh begitu juga zaman Belanda. Banyak orang kita yang belajar agama Kristen Protestan di sana kemudian pulang ke sini mengajarkan kepada kita. Karena penyebaran agama, kalau Bapak belajar dari Pak Andi itu dosen Bapak yang baru yaitu Dr. Andi Smirka itu yang kalian banyak ajarkan oleh Bapak tentang teori, ada teori sana, teori itu ada apa berapa coba? Masih enggak? 4. Teori apa? Satria dan kalau Satria itu kan para jagoan, ini kan tidak masyhur ya. Nah ini tidak masyhur. Kalau Aisyah ini kalangan bawah yang berdagang, kemudian kawin, itu kan sudah sosial humanisme. Yang pertama Brahmana, karena dari sampai sekarang masih tetap terjadi kalau Brahmana. Kita tetap mengendos para pemimpin agar kita menjadi terkenal. Ya, itu tetap teori-teori itu masih. Nah, teori harus balik sampai saat ini masih tetap. Teori harus balik itu seperti itu sampai saat ini masih tetap. Jadi kalau kata Pak Dr. Andi Suminta itu, jadi kalau penyebaran agama itu harus sesuai dengan masyarakat sekitar. Contoh, Bapak wong Cirebon mancing Indramayu menyebarkan agama Indramayu, contoh tidak diterima masyarakat kan? Iya. Tapi kalau wong Indramayu dewek gampang nggak? Gampang. Begitu juga makanya orang Indonesia belajar ke Tibet tentang Buddha itu, pulang ke sini mengajarkan kepada rekan-rekan sejawat. Jadi lebih gampang, lebih membaur. Kayak gawe sambal terasi, gampang. Jadi bahan nyampur sedep. Jadi kalau beda, bisa sedep. Jadi kalau pas rasanya sedep. Nah, itu teori harus balik sampai saat ini masih sangat sekali. Apalagi teknologi zaman sekarang, penyerapan teknologi G20 kita harus benar-benar kalian harus betul-betul menguasai. Apalagi kalian jurusannya TKJ, DKV itu harus betul-betul menguasai. Jangan sampai tidak menguasai jauh, karena bidang pendidikan kita sudah jauh ke depan. Nah, di bidang pendidikan itu pokoknya teori banyak sekali menggunakan teori, masuknya teori arus balik. Baik, berikutnya dari kelompok mana ya? Ini ya belum ya? Siapa ini? Selesai dulu ini. Sama sekali. Belum sih? Baru berapa persen ini? Ini tuh Ana ya? Gambar merah ya? Ada linknya ada? Hah? Nggak ada linknya? Ini udah berapa persen ini?
Ini nggak bisa dibuka dari tadi namanya. Belum. Pak. Ah. Bisa. Aduh, kalau itu ini. Ya. Bisa jadi ulang ya? Lama ya ini ya? Lain. Ini lama. Pak. Basket. Iya. Sama ini. Iya. Ya. Sebelumnya kita kami akan diri dulu, kemudian sendiri secara dilantik dan saya menawar Apa? Posta. Iya, Pak. Kenapa ini naik? Betul berbakat. Tentang dampak positif dan negatif. Nah, apa ini? Iya. Nah, nyala ini Oh, ada lagi. Baik, kita kembali. Tadi Nail tentang Bapak Nail. Tadi tentang dampak positif dan negatif bidang belanja segi politik. Jadi segi positif dan negatif
penjajahan Belanda dari bidang politik. Politik yang masih diterapkan sampai saat ini apa nih? Apa? Politik itu apa nih? Menurut Wahyu Eko Nugroho, Ya. dalam jurnalnya yang berjudul Implementasi Trias Politika dalam Sistem Pemerintahan Indonesia, yang menerangkan bahwa trias politika adalah sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan yang berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas. Penerapannya di Indonesia. Penerapan di Indonesia seperti Kekuasaan legislatif. Coba bisa legislatif itu sampai saat ini apa coba contohnya? Legislatif DPR, MPR, dan DPD. Jadi kalau nanti pemilihan itu ada memilih calon DPR, yaitu DPR RI, yang kedua MPR dan DPD. DPD itu yaitu DPR RI dan DPD itu jadinya nanti MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kalau dewannya namanya Dewan dari Putusan Daerah, itu namanya DPD. Beda dengan partai, non partai. Jadi tokoh masyarakat yang ditokohkan itu namanya DPD. Kalau pemilihan partai itu namanya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Nanti bersatu jadi namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu legis. Kalau yang apa lagi nih? Eksekutif. Kalau eksekutif itu kalau di pemerintahan pusat presiden. Kalau di kabupaten bupati. Kalau di provinsi gubernur. Kalau di desa kalau di desa apa JPN-nya ada DPD. Sama DPD. Terus yang di desa juga ada namanya DPD. Nah, ini trias politika ini adalah zaman Belanda dulu. Jadi dipisahkan. Jadi pemerintahan Indonesia ini Indonesia ini mengalami masa pancaroba dari kepemimpinan Pak Karno, dari demokrasi terpimpin, dari liberal sampai Pak Harto, yaitu masa pembangunan 1, masa pembangunan 2, sampai masa pembangunan 5. Kemudian di tahun 1992 93 reformasi berapa? 98 reformasi Pak Harto digantikan oleh Pak Habibie, masa transisi, kemudian Gus Dur, kemudian Ibu Mega, kemudian Jenderal Yudhoyono, Bambang Susilo Yudhoyono. Sekarang siapa? Jadi berapa presiden Indonesia? 7. Sama-sama Mik, ulangi Mik. Ayo Mik. Presiden Indonesia. Soekarno, terus? Dari Habibie. Ya. Gus Dur. Megawati. Terus? Susilo Bambang Yudhoyono. Terus? Joko Widodo. Ya udah. Itu 7. Agus Nah, Harimurti. sekarang Nin, partai Indonesia sekarang ada berapa nih? Tahu nggak? Siapa yang tahu hari ini pemilu partai hari ini? Ya. Sebenarnya ada berapa? Ada 3. Di apa itu? Golkar. Sudah tahu? PSI. Urban Pandai. Partai hari ini yang dipemilukan di 2024, Aisyah ada berapa? Aisyah. Aduh, apa lupa aja.
Anissa ada berapa? Ada berapa? Coba. Coba, ada berapa? Siapa yang tahu? 14. Hah? Ada 14 partai. Yang terakhir partai umat. Partai umat yang terakhir. Ada gambarnya terakhir partai umat, partai bintang 1. Kalau partai yang besar itu kan terus kalian harus banyak belajar politik agar kalian nanti bisa jadi politisi dan kelak jadi orang-orang besar. Amin. Jangan galau aja, kalau galau aja statusnya galau. Ayo kerja, baik kenapa? Baik, kita kembali bahwa pemerintah Belanda itu di zaman kolonial Belanda itu bahwa di zaman dahulu kita itu benar-benar benar-benar berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan itu dari banyak sisi, baik dari sisi pendidikan itu akhirnya timbal balik timbul dari arus balik, teori arus balik itu mereka yang sudah belajar keluar pulang ke Indonesia akhirnya banyak membuat pergerakan nasional di Indonesia yang mengakibatkan tumbuh dan maraknya kekuatan persatuan Indonesia di Indonesia. Itu dampak positif dari teori arus balik tentang pendidikan. Dampak positifnya ya. Dampak negatifnya jelas. Kita disodori oleh pendidikan mereka yang kemudian menjelek-jelekan bangsa kita. Nah, efek negatif dan positifnya kita akhirnya bisa pandai menerima masukan dari negara luar, menerima negara luar, menjadi negara yang terbuka, negara yang akhirnya bisa membuat kita menjadi besar dan kemudian kita menjadi maju oleh pendidikan. Jadi di bidang pendidikan ini akhirnya muncul banyak golongan pelajar-pelajar pandai yang kemudian membuat pergerakan nasional seperti Budi Utomo, terusan ada pergerakan pemuda yang lain-lain Serikat Islam dan lain-lain. Baik, kita lihat di bagian sini bahwa apa namanya dan tadi
ini? Kenapa nggak jadi regulasi? Baik, itu tadi bahwa dalam bidang sosial pun di masyarakat, di lapisan masyarakat, bahwa banyaknya mobilitas yang terjadi oleh kolonial Belanda yang membutuhkan daerah-daerah lain. Terus banyaknya kekejaman dan penindasan di saat zaman terjadinya pengastaan atau rasialisme, yaitu pada saat memburu, karena zamannya saat zaman banyak buru, zaman dulu, jadi ada majikan, ada anak buah, ada pegawai. Itu di zaman Belanda, di zaman penjajahan kolonialisme. Terus daerah, karena daerah kita itu masih terpisah-pisah, maka masih banyaknya daerah yang terisolasi. Tidak adanya jembatan komunikasi karena tidak seperti zaman sekarang. Nah, kemudian di dalam kehidupan Belanda itu banyak pengaruh terhadap masyarakat Indonesia. Di bidang seni, musik juga masih sangat berpengaruh besar. Nah, ini kenapa tidak bisa dibuka? Ada apa? Saya bisa, ada yang bisa. Oke, dua hari nggak bisa. Kota atau apa lagi? Adakah kenapa ini? Bapak, untuk menunggu ini ada yang dengar udara nggak? Ini Pak, bisa Pak. Yes. Dan gua kasih mau kan jauh. Satu tahun. Oh, dari sini. Oh, dari sini ya. Ada yang menang apa lagu duduk bacul? Ada
Dempet digantikan oleh Raffles. Peninggalan Raffles di Indonesia apa coba? Hah? Penamaan bunga bangkai di mana coba? Kalimantan. Asal Buni. Asbun ini. Kebun raya. Bunga-bunga anggrek dan indah, bunga bau itu bunga bangkai itu adanya di kebun raya. Namanya Rafflesia. Nah itu peninggalan Pak Raffles di Indonesia. Jadi begitu. Tadi siapa yang mengatakan bahwa penjajahan kolonialisme Belanda pada saat itu, siapa tuh yang cerita bahwa pemerintahan Batak? Coba. Pada masa siapa Batavia diambil alih? Pada masa Jadi Batavia itu kan dua kali. Pertama ketika Belanda terusir dari Batavia atau dari apa namanya, bukan dari Batavia, namanya dulu apa? Sebelum Batavia namanya apa? Ayo, Jayakarta. Terusir, kemudian datang Pak Raffles membawa berapa kompi pasukan, walaupun dibantu oleh Demak dan lain-lain, tetap terkalahkan dan diganti menjadi Batavia. Itulah Indonesia, prosesnya panjang karena kita jajahnya 350 dampaknya banyak, baik yang negatif maupun yang positifnya. Masih banyak hari ini pabrik gula, bangunan-bangunan pabrik gula seperti di Cirebon, Kadipaten, Sindang Laut, di Ngawi, Nganjuk, Kediri, itu masih banyak peninggalan pabrik gula dan spiritus. Itu peninggalan Belanda. Itu tapi yang jadi kendala efek negatifnya adalah bahwa bangsa kita dijajah, disuruh menanam paksa tebu dari mulai Jawa, Sumatera, ya, Jawa Tengah, Jawa Timur untuk memenuhi kebutuhan gula pemerintahan Belanda. Sisanya dijual. Jadi itu, jadi tanah kita dipaksa untuk menanam, tanah paksa diterapkan pada orang-orang leluhur kita. Itu dampak negatifnya juga, akhirnya kita tertinggal jauh karena kita jadi buruh terus, tidak menjadi orang yang besar karena disuruh jadi buruh, mau nanam esok-esok, ngomong apa, tandur tebu, awan tandur tebu. Nah itulah, sedangkan hasilnya diambil oleh pemerintah. Banyak lagi, selain itu apa lagi coba? Selain pabrik tebu. Ayo. Perhubungan, di bidang perhubungan. Andi, di bidang perhubungan apa? Di bidang perhubungan. Di bidang perhubungan. Gedung BAT, Pak. Hah? Gedung BAT itu rokok, tembakau. Yang masih di Ambarawa, siapa yang pernah ke Ambarawa? Ada kereta api kuno di sana yang masih menggunakan tenaga uap. Di sana ada lokomotif tenaga uap yang masih dipakai untuk hari ini untuk wisata dan pembawaan. Itu di Ambarawa. Peninggalannya jalur kereta
jalur kereta itu peninggalan Belanda. Efek negatifnya apa? Coba kalian cari nanti. Nah, jangan Bapak terus saya berpikir, kalian jelas berpikir bisa efek negatif. Selain jalur-jalur itu, juga jalur transportasi juga banyak yang di Indonesia itu. Di antaranya adalah peninggalan yang sampai saat ini masyhur IKM. Berapa tuh? Kalau rest area juga pabrik es apa pabrik gula itu yang dijadikan tempat rest area itu. Nah itu. Jadi pemerintah Belanda itu betul-betul menyisakan duka tentang perjuangan di Indonesia. Dampak efek negatif. Sampai hari ini kalian masih merasakan dampak negatifnya, dampak positifnya dari sisa penjajahan yang 350. Bagaimana hari ini pembelajarannya? Hasil dari kalian membuat podcast apa menambah pengalaman atau semakin senang untuk mempelajari sejarah? Sekarang ada penemuan baru. Apa coba? Ada penemuan baru, kepala Buddha. Gede itu Wisnu. Yang kemarin petani itu kemarin bilang wadahnya segede gedung ini. Itu patung yang lagi viral itu. Nah, itu penemuan. Jadi orang-orang kita itu memang orang-orang yang mempunyai dedikasi dan mempunyai keahlian dari zaman